Kalau di metode kita itu menggunakan ayunan teman-teman, yaitu di ayun atau ditekan membacanya. Itu cara yang paling efektif untuk pemula. Jadi di ayun. Kalau ayunan kan ha itu kan ngayun. Jadi seolah-olah ditekan. Fi ji ha fi ji ha. Nah, jadi ditekan dulu. Tapi kalau misalkan sudah mulai terbiasa, sudah mulai stabil, nggak apa-apa. Nggak ditekan juga nggak ada apa-apa. Tapi ini untuk melatih di awal. Fi jidha, fi jidha. Nah, seperti itu. Jadi agak ditekan aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Sahabat El Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas salah satu hukum bacaan mad pada surah Al-Lahab ayat yang terakhir atau ayat yang kelima, di mana yang akan kita bahas yaitu pada kata fi jidha, fi jidha. Nah, pada kata ini yang akan kita bahas. Jadi teman-teman, di sini kata yang saya tandain hijau, nah, fi jidha, ini termasuk dalam kategori mad tabi'i. Nah, di sini yang akan kita bahas, apa itu mad tabi'i? Nah, ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua. Jadi mad tabi'i itu yaitu mad atau dalam istilah, dalam sisi bahasa, mad itu dibaca panjang teman-teman, atau mad itu panjang. Kemudian tabi'i, tabi'i itu menurut bahasa itu artinya biasa. Jadi panjangnya secara biasa. Kemudian ada juga alami, secara alami, panjangnya alami. Kemudian atau panjangnya asli. Ya, seperti itu. Jadi mad tabi'i itu, mad itu panjang, tabi'i itu bisa berarti biasa, bisa berarti alami, bisa berarti asli. Dan di mad tabi'i ini juga disebut juga mad asli teman-teman. Kenapa demikian? Ya ini. Jadi panjangnya itu panjang asli gitu. Nah, berapa sih panjangnya gitu? Itu kan pertanyaan selanjutnya. Panjangnya berapa mad tabi'i gitu? Mad tabi'i itu panjangnya adalah satu alif teman-teman. Satu alif atau dua harokat. Atau dalam beberapa metode biasanya menggunakan ayunan atau ketukan. Atau satu ayunan. Satu alif itu satu ayunan. Dua alif, dua ayunan. Tiga alif, tiga ayunan. Jadi kalau mad tabi'i adalah dengan satu alif atau satu ayunan atau dengan dua harokat. Fi. Nah, seperti itu. Fi, ji, diha, ha, fi, ji, ha. Nah, itu panjangnya mad tabi'i satu alif. Nah, kesalahan yang sering terjadi apa? Meskipun ini sama-sama panjang satu alif, aktualnya banyak yang berbeda-beda panjangnya, jadi nggak stabil gitu teman-teman. Fi jidha habadum, ya, V-nya awalnya panjang, J-nya agak pendek, H-nya juga agak pendek. Nah, itu kurang stabil. Jadi panjangnya stabilkan satu alif. Seperti itu teman-teman. Nah, kapan disebut dengan mad tabi'i? Pertama, disebut mad tabi'i atau termasuk dalam kategori mad tabi'i kalau ada dhammah di atau bertemu dengan waw sukun, ya. Dhammah bertemu dengan waw sukun. Atau yang kedua, kasrah bertemu dengan ya sukun. Atau yang ketiga, fathah bertemu dengan alif. Ya. Jadi ketika ada waw sukun diawali dhammah, ya sukun diawali kasrah,
alif diawali fathah, maka itu termasuk dalam kategori mad tabi'i, yaitu dibaca panjang satu alif. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara menstabilkan panjang bacaan mad tabi'i supaya kita bisa stabil dan konstan panjangnya satu alif atau satu ayunan? Yaitu kalau di metode kita itu menggunakan ayunan teman-teman, yaitu di ayun atau ditekan membacanya. Itu cara yang paling efektif untuk pemula. Jadi di ayun. Kalau ayunan kan itu kan ngayun. Jadi seolah-olah ditekan. Fi ji ha. Nah, jadi ditekan dulu. Tapi kalau misalkan sudah mulai terbiasa, sudah mulai stabil, nggak apa-apa. Nggak ditekan juga nggak ada apa-apa. Tapi ini untuk melatih di awal. Fi jidiha. Nah, seperti itu. Jadi agak ditekan aja nggak apa-apa. Jadi ditekan. Ya, ayunan itu kan ditekan, teman-teman. Jadi satu ayunan atau satu tekanan. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha kan sama tuh. Fi jidiha. Nah, itu. Jadi harus distabilkan panjangnya. Itu teman-teman caranya. Jadi diayunkan. Diayunkan. Kalau biasanya pakai ketukan, itu kadang ketukannya beda-beda gitu. Nah, beda orang jadi beda panjang jadinya. Apalagi pakai 1 detik. Nah, misalnya, detiknya orang kan beda-beda. Agak susah kita ngatur 1 detik itu seperti apa gitu. Jadi kalau metode yang kita pakai adalah metode ayunan. Jadi seperti itu teman-teman. Cara membaca bacaan mad tabi'i pada surah Al-Lahab ayat yang ke-5. Jadi saya ulangi, cara membacanya yaitu dibaca panjang 1 alif atau 1 ayunan dengan cara supaya stabil diayunkan atau ditekan membacanya. Fi jidiha hablum mim masad. Nah, seperti itu teman-teman. Demikian pembahasan mengenai surah Al-Lahab ayat yang terakhir, yaitu pada hukum bacaan mad tabi'i. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingga bacaan Al-Quran kita menjadi sempurna, dan ini menjadi salah satu sempurnanya ibadah sholat kita. Ketika bacaan Al-Quran kita sempurna, maka ibadah sholat kita pun juga sempurna. Karena dalam sholat terdapat Al-Fatihah yang menjadi kewajiban bagi kita, menjadi fardu, menjadi rukun dalam ibadah sholat. Seperti itu teman-teman. Jika menurut antum video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, like, dan komen jika ada yang ingin kita bahas di video-video berikutnya. Demikian, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.